Halo semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Dalam video pendidikan ini akan membahas bantuan hidup jantung dasar dan cara penggunaan AED. Menurut American Heart Association, rantai kelangsungan hidup henti jantung ada dua, yaitu IHCA atau In-Hospital Cardiac Arrest dan OHCA atau Out-Hospital Cardiac Arrest. Untuk IHCA dimulai dari pengenalan awal dan pencegahan pada pasien henti jantung. Yang kedua, aktivasi respon darurat. Yang ketiga, lakukan CPR kualitas tinggi. Yang keempat, lakukan defibrilasi jika ada indikasi. Yang kelima, perawatan pasca henti jantung. Dan yang keenam, pemulihan. Untuk OHCA dimulai dari aktivasi respon darurat jika ditemukan pasien tidak sadar, tidak ada nadi, curiga henti jantung. Yang kedua, lakukan CPR kualitas tinggi. Yang ketiga, lakukan defibrilasi jika ada alat AED atau ada indikasi. Yang keempat, lakukan resusitasi lanjutan. Yang kelima, perawatan pasca henti jantung. Dan yang keenam, pemulihan. Secara spesifik, bagian penata pelaksanaan henti jantung adalah sebagai berikut. Jika ditemukan pasien tidak sadar, curiga henti jantung, maka yang pertama, amankan lokasi kejadian. Kemudian, jika korban tidak memberi respon atau tidak menunjukkan reaksi, teriaklah untuk mendapat pertolongan terdekat. Kemudian, aktifkan sistem tanggap darurat melalui telepon seluler. Kemudian, ambil AED dan perawatan gawat darurat lainnya atau minta rekan untuk mengambilkannya. Perhatikan apakah korban tidak bernapas atau tersengal, atau bernapas tidak normal dan periksa denyut nadi secara bersamaan. Apakah denyut benar-benar terasa dalam 10 detik? Jika pasien bernapas normal ada denyut, maka pantau hingga tenaga medis terlatih tiba. Jika bernapas tidak normal dan ada denyut, maka berikan napas bantuan, satu napas bantuan setiap 5-6 detik atau sekitar 10-12 napas bantuan per menit. Kemudian aktifkan sistem tanggap darurat setelah 2 menit. Terus berikan napas bantuan, periksa denyut kurang lebih setiap 2 menit. Jika tidak ada denyut, mulai RGP. Namun, jika ditemukan napas terhenti atau tersengal dan tidak ada denyut, maka lakukan RGP. Mulai siklus 30 kompresi dan 2 napas buatan. Gunakanlah AED segera setelah alat tersedia. Jika AED sudah terpasang, maka AED akan menganalisa irama jantung pasien dan menginstruksikan apakah perlu dilakukan kejut listrik atau tidak. Jika iya, irama harus dikejut listrik, maka lakukan satu kejut listrik dan lanjutkan RGP kurang lebih selama 2 menit atau hingga AED menginstruksikan pemeriksaan irama lanjutan. Jika tidak, irama jantung tidak bisa dikejut listrik, segera lanjutkan RGP kurang lebih selama 2 menit atau hingga AED menginstruksikan pemeriksaan irama ulang. Lanjutkan hingga penolong yang terlatih tiba dan mengambil alih, atau korban atau pasien mulai bergerak atau sadar. Adapun simulasi bantuan hidup jantung dasar dapat dilihat dari video berikut. Kenapa tuh? Saya tenaga medis yang sudah terlatih. Saya akan berusaha sama bapaknya, Bu ya. Ya, Pak. Ya, kalau gitu tolong jaga jarak. Bantuan hidup dasar pertama-tama dimulai dengan melakukan 3A. Amankan diri, amankan korban, dan amankan lingkungan. Amankan diri jika memungkinkan dengan memakai APD. Pak. Kemudian, periksa kesadaran pasien dengan APU. Dimulai dengan A, alert. Infeksi atau cek apakah pasien sadar atau tidak. Jika tidak, maka lanjutkan ke V atau voice. Lihat apakah korban bereaksi terhadap rangsangan suara. Jika tidak, maka U. Jika pasien tidak ada respon, maka ia tidak sadar atau unresponsive. Kemudian,
Lakukan primary survey dengan memeriksa CAB. Periksa C atau circulation. Cek denyut nadi pasien atau korban pada arteri karotis. Dilakukan dengan memegang leher pasien dan mencari trakea menggunakan 2 atau 3 jari. Selanjutnya, dilakukan perabaan bergeser ke samping atau lateral sampai menemukan batas trakea dengan otot samping leher, tempat lokasi arteri karotis. Lakukan maksimal kurang lebih 10 detik. Jika nadi tidak teraba, maka langsung melakukan resusitasi jantung paru atau RJP. Jika nadi teraba, maka kemudian cek A atau airway. Jika korban tidak ada tanda cedera servikal, seperti memar leher, maka lakukan head tail, chin lip, dan open mouth. Jika terdapat tanda-tanda cedera servikal, maka lakukan jaw thrust, yaitu letakkan jari kelingking di ujung mandibula korban dan ketika jari lainnya di sebelah garis rahang korban. Letakkan jempol di dagu korban dan dorong rahang bawah ke depan. Ini bertujuan untuk membuka jalur napas pasien atau korban. Kemudian, lihat apakah ada sumbatan pada jalan napas. Kemudian dilanjutkan dengan B, breathing. Cek pernapasan korban, lakukan dengan look, feel, dan listen. Lihat apakah dada korban mengembang, rasakan apakah korban mengembuskan udara, dan dengar apakah korban bernapas apa tidak. Pada kasus henti jantung atau pasien tidak sadar atau tidak merespon, tidak bernapas atau bernapas tidak normal, maka lakukan resusitasi jantung paru dengan cara lakukan kompresi dada dengan kedua tangan dikunci satu sama lain. Posisi badan harus tegak, tangan lurus 90 derajat dengan tubuh pasien, dan tangan tidak menekuk. Prinsip kompresi dada ada 4, yaitu push fast 100-120 kali per menit, push hard dengan kedalaman kurang lebih 5-6 cm, complete recoil yaitu dengan membiarkan dada mengembang sempurna sebelum melakukan kompresi selanjutnya, dan minimal interruption. Lakukan kompresi dada secara kontinu tanpa interupsi. Setelah melakukan kompresi, berikan rescue breathing sebanyak 2 kali dengan melakukan head tail chin lip sembari melihat apakah dada korban mengembang atau tidak. Kompresi dada dilakukan sebanyak 5 kali siklus. Satu siklus terdiri dari 30 kali kompresi dan 2 kali rescue breathing atau napas bantuan. Jika pasien tidak sadar atau nadi tidak teraba, lakukan kembali 5 siklus. Jika nadi teraba kembali atau korban tersadar, posisikan pasien dengan recovery position untuk mencegah obstruksi saluran nafas. Kemudian cek kondisi pasien dengan primary survey setiap 20 menit sekali. Jika alat AED sudah tersedia, maka langsung pasang alat AED dan ikuti instruksi AED. Langkah yang pertama yaitu hidupkan alat AED dengan menekan tombol on. Yang kedua, tempelkan lembaran elektroda sesuai dengan usia dan ukuran pasien. Lembar ke-1 ditempelkan di bawah tulang belikat kanan, sedangkan lembar kedua diletakkan di dada kiri samping bagian bawah pasien. Bersihkan dulu kulit pasien hingga kering. Bila dada pasien berambut, sebaiknya dicukur terlebih dahulu jika waktu memungkinkan. Langkah yang ketiga yaitu jangan sentuh korban atau pasien. Biarkan AED menganalisa irama jantung. Pastikan penolong dan orang sekitar menjauh dan tidak kontak dengan pasien. Analisa ini membutuhkan waktu sekitar 5-15 detik. Langkah yang keempat, jangan sentuh korban atau pasien dan tekan tombol shock bila diinterupsikan. Sebelum menekan tombol shock, pastikan tidak ada seorang pun yang kontak dengan pasien dan penolong harus selalu mengatakan aman atau clear sebelum melakukan shock jika diindikasikan atau diinstruksikan oleh AED. Setelah shock yang pertama, segera melakukan RJP selama 2 menit atau 5 siklus. Setelah 2 menit, alat AED akan melakukan analisa kembali dan menginstruksikan penolong jika diperlukan shock atau tidak.
Selanjutnya, penolong harus mengikuti semua yang diinstruksikan oleh alat AED, apakah lanjut melakukan RJP atau melakukan syok ulang. Bantuan hidup jantung dasar ini terus dilakukan sampai ada indikasi untuk berhenti. Adapun indikasi untuk berhenti yaitu korban sadar atau kembali bernapas, penolong yang lebih ahli telah datang dan mengambil alih penanganan, penolong kelelahan, dan muncul tanda-tanda kematian irreversibel pada pasien, seperti lebam mayat atau kaku mayat. Demikianlah video pendidikan tentang bantuan hidup jantung dasar dan cara penggunaan AED. Terima kasih.